Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah seru tentang seorang santri muda, Hadi, yang harus melawan kekuatan gelap dari seorang dukun santet paling ditakuti, Ki Rondo Santet. Perjalanan Hadi bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang menghadapi ketakutan dalam dirinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Selamat menyaksikan. Hadi melangkah perlahan memasuki gerbang pesantren Al-Ikhlas dengan rasa campur aduk dalam dirinya. Setelah perjalanan panjang dari desa kelahirannya, ia akhirnya sampai di Tanah Jombang, tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang tua dan gurunya. Sebagai seorang anak yatim piatu, Hadi tidak memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, selain menjalani takdirnya sebagai seorang santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Pesantren ini dikenal tidak hanya karena pendidikannya yang ketat, tetapi juga karena atmosfer spiritual yang kuat, yang dipercaya bisa memberikan ketenangan bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu. Sejak pertama kali melihat suasana pesantren, Hadi merasa terpikat oleh kedamaian yang menyelimutinya. Di antara barisan pohon besar yang rindang, tampak bangunan-bangunan sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi oleh santri yang sedang berkumpul. Suara adzan terdengar merdu dari menara, menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Hadi merasa seolah-olah ia telah menemukan tempat yang tepat untuk menjalani kehidupannya yang baru. Meskipun di dalam hatinya ada sedikit kecemasan, ia yakin bahwa disinilah ia bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu melangkah ke dalam asrama, Hadi disambut oleh seorang santri senior bernama Fadil yang mengajaknya berkeliling pesantren. Fadil menunjukkan berbagai fasilitas yang ada, mulai dari masjid besar di tengah pesantren, ruang-ruang belajar yang penuh dengan buku-buku agama, hingga tempat untuk beristirahat yang sederhana namun nyaman. Fadil juga memberitahu bahwa pesantren ini terkenal dengan pengajaran ilmu agama yang komprehensif, mulai dari fikih, tafsir, hadits, hingga ilmu kejawen yang sangat kental dalam budaya masyarakat Jawa. Hadi merasa takjub, meskipun sedikit bingung, karena ia belum terlalu mengenal ilmu kejawen yang diajarkan di pesantren ini. Namun, dalam hati Hadi terbersit rasa khawatir, terutama ketika Fadil menyebutkan satu nama yang cukup membuat suasana menjadi tegang. Tapi, ada satu hal yang harus kamu tahu, Hadi, kata Fadil dengan nada lebih serius, pesantren ini juga memiliki sejarah panjang dengan ilmu gaib dan kekuatan spiritual yang tidak bisa dianggap remeh. Kamu harus berhati-hati dengan hal-hal yang tidak terlihat, terutama dengan legenda Ki Rondo Santet. Hadi hanya mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti siapa Ki Rondo Santet yang dimaksud. Fadil hanya memberitahunya bahwa itu adalah sosok yang sangat ditakuti di sekitar pesantren. Di malam pertama Hadi berada di pesantren, rasa cemasnya mulai muncul. Suasana malam yang sunyi dan penuh kedamaian tiba-tiba terasa agak mencekam. Ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara-suara yang datang dari luar kamar. Suara itu seperti desiran angin, namun terdengar aneh dan tidak biasa. Hadi mencoba menepis rasa takutnya dan berusaha tidur. Namun bayangan seorang pria tua dengan wajah gelap dan mata yang tajam muncul dalam pikirannya. Hadi terbangun, tubuhnya gemetar. Ia segera membaca beberapa ayat Al-Quran yang diajarkan di pesantren untuk menenangkan diri. Namun, rasa takut itu tetap menggelayuti. Keesokan harinya, Hadi mencoba untuk fokus pada pelajaran yang diberikan oleh Kiai Sulaiman, pimpinan pesantren yang sangat dihormati. Kiai Sulaiman adalah seorang pria tua yang sudah berumur, namun wajahnya selalu terlihat tenang dan penuh kebijaksanaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terasa mendalam, dan setiap nasihatnya disertai dengan ketulusan yang membuat hati para santri merasa nyaman. Namun, ada satu hal yang membuat Hadi merasa cemas. Kiai Sulaiman sering menyebut tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan kewaspadaan terhadap kekuatan gelap yang bisa datang kapan saja, dan tanpa disadari. Saat belajar di pesantren, Hadi juga mendengar cerita-cerita yang lebih mengerikan tentang Ki Rondo Santet. Konon, Ki Rondo bukan hanya seorang dukun biasa, melainkan seorang ahli ilmu hitam yang mampu memanipulasi alam gaib untuk mengirimkan malapetaka pada siapapun yang menjadi sasaran. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk membuat orang sakit parah, bahkan sampai meninggal, hanya dengan mengirimkan energi hitam melalui santet. Beberapa santri menceritakan bahwa mereka pernah melihat orang yang ditargetkan oleh Ki Rondo tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dan saat dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, orang tersebut akhirnya meninggal dengan cara yang misterius.
Kisah tentang Ki Rondo Santet ini seolah menjadi bayangan gelap yang terus menghantui hati Hadi. Meskipun ia datang ke pesantren dengan tekad untuk memperdalam ilmu agama dan spiritualitas, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengancam ketenangan hidupnya. Keinginan untuk memahami lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang ada di pesantren, termasuk ilmu kejawen yang diakini dapat mengusir kekuatan gelap, membuat Hadi semakin tertarik untuk belajar lebih banyak. Pada suatu pagi, ketika Hadi sedang berdoa di masjid pesantren, ia merasakan suasana yang sangat berbeda. Ada perasaan aneh yang datang dari dalam dirinya, seolah-olah sesuatu sedang memperhatikannya. Hadi menoleh, dan di ujung masjid, ia melihat seorang pria tua berdiri dengan mata yang tajam menatapnya. Itu adalah Ki Rondo Santet. Meskipun hanya sekilas, tatapan pria tersebut membuat Hadi merasa seolah-olah ia sedang diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh tatapan itu, tetapi dalam hatinya, Hadi merasa ada yang salah. Sejak saat itu, perasaan gelisah Hadi semakin meningkat. Suasana pesantren yang tadinya damai, kini terasa penuh dengan ketegangan. Ia merasa seperti ada ancaman yang terus mengintai, dan dirinya menjadi bagian dari permainan besar yang melibatkan kekuatan gaib dan ilmu hitam. Hadi mulai bertanya-tanya apakah ia siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lari. Ia harus belajar untuk menghadapi kegelapan itu dengan keyakinan dan kekuatan hati. Kiai Sulaiman, yang melihat kecemasan dalam diri Hadi, memutuskan untuk mengajaknya berbicara lebih serius. "Hadi," kata Kiai Sulaiman dengan lembut, "ini adalah ujian pertama yang akan kamu hadapi. Ilmu agama dan ilmu kejawen yang kamu pelajari di sini bukan hanya untuk memperdalam pengetahuan, tetapi juga untuk membekali diri melawan godaan dan ancaman dari kekuatan gelap. Jangan pernah takut dengan apa yang tidak terlihat. Keimanan yang kokoh adalah perisai terkuat yang akan melindungimu." Hadi mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tantangan besar sudah menantinya. Hadi tak bisa menepis perasaan aneh yang terus menghantui dirinya sejak malam pertama ia tiba di pesantren. Meskipun setiap hari ia mencoba untuk fokus belajar dan menguatkan imannya, bayangan tentang Ki Rondo Santet, yang baru saja ia dengar namanya, semakin sering mengusik pikirannya. Setiap kali ia mendengar suara-suara misterius atau merasakan hawa dingin yang datang begitu tiba-tiba, ia tidak bisa menahan rasa takut yang perlahan merasuk. Fadil, santri senior yang selama ini menjadi teman dekatnya, seringkali berbicara tentang Ki Rondo dengan nada serius, menambahkan lapisan kecemasan dalam hati Hadi. Namun, Hadi tidak tahu apakah itu hanya cerita-cerita yang dibesar-besarkan atau ada kebenaran di baliknya. Pagi itu, setelah sholat subuh, Hadi memutuskan untuk mendekati Kiai Sulaiman dan bertanya langsung tentang siapa sebenarnya Ki Rondo Santet. Kiai Sulaiman sedang duduk di bawah pohon rindang di halaman pesantren. Seperti biasa, dengan wajah tenang dan penuh kebijaksanaan. "Kiai, apakah benar Ki Rondo Santet itu ada?" tanya Hadi dengan suara ragu. Kiai Sulaiman memandangnya dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulut. "Ki Rondo bukanlah nama yang asing di Jombang," kata Kiai Sulaiman pelan. "Ia adalah seorang dukun yang sangat terkenal, tetapi terkenal karena kejahatannya. Ia bukan hanya seorang ahli dalam ilmu hitam, tetapi juga seorang pengikut aliran sesat yang mampu mengendalikan kekuatan gelap dari alam gaib." Kiai Sulaiman menjelaskan lebih lanjut bahwa Ki Rondo Santet bukanlah sekadar seorang dukun biasa. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk mengirimkan penyakit, bahkan kematian, hanya dengan menggunakan mantra dan energi hitam yang ia kuasai. Ki Rondo bukan hanya seorang dukun yang mengandalkan kemampuan fisiknya. "Hadi," lanjut Kiai Sulaiman, "ia telah menguasai ilmu yang sangat berbahaya, ilmu santet yang bisa menembus pertahanan spiritual siapapun, bahkan yang paling kuat sekalipun." Hadi hanya terdiam mendengarkan, tak mampu mengungkapkan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ia merasa seperti berada dalam dunia yang jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Kiai Sulaiman menambahkan bahwa Ki Rondo Santet ini memiliki tujuan yang sangat gelap. Ia percaya bahwa dunia ini hanya bisa dipimpin oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam gaib. Dan untuk itu ia tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang dianggapnya sebagai penghalang. Bahkan pesantren ini, ujar Kiai Sulaiman dengan berat hati, adalah salah satu tempat yang mungkin menjadi targetnya. Ia tidak akan tinggal diam selama ada tempat yang mengajarkan kebaikan,
dan ilmu agama yang bisa melawan kekuatan-kekuatan gelap yang ia kendalikan. Mendengar hal itu, Hadi merasa semakin cemas. Tidak hanya dirinya, tetapi seluruh pesantren bisa menjadi sasaran serangan Ki Rondo. Namun, Kiai Sulaiman memberikan harapan kepada Hadi. "Jangan takut, Hadi," kata Kiai Sulaiman dengan lembut namun tegas. "Ilmu agama yang kamu pelajari di sini, termasuk ilmu kejawen yang kami ajarkan, adalah benteng yang sangat kuat. Kekuatannya terletak pada hati yang bersih dan iman yang kokoh. Jika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu akan memiliki kemampuan untuk melawan segala bentuk kejahatan yang datang dari luar." Kata-kata Kiai Sulaiman memberikan sedikit ketenangan bagi Hadi. Meskipun ia masih merasa ragu dan takut, apa yang bisa ia lakukan untuk menghadapi sosok yang begitu kuat dan menakutkan? Hari-hari berlalu, dan Hadi mulai merasakan perubahan yang semakin nyata di sekeliling pesantren. Meskipun semua tampak tenang di siang hari, suasana malam terasa berbeda. Setiap kali matahari terbenam dan gelap mulai menyelimuti pesantren, Hadi seringkali merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Suara-suara aneh, seperti bisikan lembut yang datang dari kegelapan, sering terdengar, tetapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Mimpi buruk tentang Ki Rondo juga semakin sering datang, membangunkannya di tengah malam dengan tubuh yang berkeringat dingin. Suatu malam, setelah ia selesai melaksanakan sholat malam, Hadi keluar dari masjid dan berjalan kembali ke asramanya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang sangat tajam mengiris kulitnya. Hadi terhenti sejenak dan melihat sekelilingnya. Di ujung jalan, di bawah sinar rembulan yang samar, berdiri seorang pria tua dengan pakaian hitam yang compang-camping. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Hadi, dan dalam sekejap, Hadi merasa seluruh tubuhnya kaku. Itu adalah Ki Rondo. Hadi tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan takut yang begitu mendalam. Tetapi ia tahu bahwa sosok itu adalah ancaman yang nyata. Ki Rondo Santet tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Hadi dengan tatapan yang begitu tajam, seolah-olah mencoba menembus lapisan pertahanan spiritual yang dimiliki Hadi. Hadi merasa seluruh kekuatan dalam dirinya seakan hilang. Namun ia teringat akan ajaran Kiai Sulaiman tentang pentingnya iman dan doa dalam menghadapi segala cobaan. Dengan gemetar, Hadi mulai membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Kiai Sulaiman. Anehnya, semakin ia membaca doa itu, semakin Ki Rondo terlihat menghindar, seolah tidak tahan dengan energi yang dipancarkan dari bibir Hadi. Namun, Ki Rondo hanya tertawa kecil sebelum menghilang begitu saja. Dalam sekejap, pria tua itu lenyap dari pandangan Hadi, meninggalkan rasa takut yang mendalam dalam hati santri muda itu. Hadi berdiri lama di sana, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu apakah apa yang ia lihat barusan adalah hal nyata atau hanya hayalan. Tetapi satu hal yang pasti, ia merasakan ancaman yang sangat kuat datang dari Ki Rondo Santet, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Hadi tahu, ia harus lebih berhati-hati dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan datang. Keesokan harinya, Hadi menceritakan kejadian itu kepada Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman mendengarkan dengan seksama dan kemudian memberikan nasihat yang sangat penting. Ki Rondo memang tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus menguji kekuatan iman dan hati kita. Tapi ingat, Hadi, tidak ada yang lebih kuat dari doa yang tulus dan keyakinan yang kokoh. Jika hatimu bersih dan penuh dengan cinta kepada Tuhan, tidak ada kekuatan gelap yang dapat menakut-nakuti atau menghancurkanmu. Kiai Sulaiman mengingatkan Hadi bahwa ujian yang sedang dihadapinya baru saja dimulai. Namun, dengan keteguhan hati dan doa, Hadi yakin bahwa ia bisa menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Hadi merasa dirinya semakin terhimpit oleh ketegangan yang terus meningkat sejak pertemuannya dengan Ki Rondo Santet. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus dalam belajar, bayangan sosok Ki Rondo terus mengganggu pikirannya. Setiap kali malam tiba, ketakutan yang ia rasakan semakin nyata, seolah-olah kegelapan malam itu memanggil-manggilnya. Ia merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia hindari, seolah dunia spiritual yang ia coba pelajari di pesantren ini ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Ketika dia duduk sendirian di ruang asrama yang sepi, rasa cemas itu semakin dalam merasuk. Kiai Sulaiman yang melihat kecemasan Hadi akhirnya memanggilnya untuk berbicara empat mata. "Hadi, ada yang mengganggu pikiranmu, ya?" tanya Kiai Sulaiman dengan penuh perhatian. Hadi mengangguk.
Meskipun tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan yang sedang bercampur aduk dalam hatinya. Kiai, saya merasa seperti ada yang mengawasi saya. Setiap kali saya merasa tenang, bayangan Ki Rondo muncul dalam mimpi saya, dan saya merasa seperti akan dihancurkan. Kiai Sulaiman mendengarkan dengan seksama, kemudian menghela napas panjang sebelum berbicara. Itulah salah satu ujian yang akan kamu hadapi, Hadi. Ketakutan adalah salah satu cara kejahatan untuk mengalahkanmu. Kalau kamu biarkan ketakutan itu menguasai hatimu, maka itu akan merusak kekuatan batinmu. Kiai Sulaiman menambahkan bahwa ujian seperti ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap orang. Setiap orang yang menempuh jalan kebaikan, pasti akan diuji dengan ketakutan, keraguan, dan godaan. Tapi ingat, Hadi, musuh yang paling besar bukanlah Ki Rondo atau kekuatan luar lainnya. Musuh terbesar adalah ketakutan dan keraguan yang ada dalam diri kita sendiri. Jika kamu bisa mengalahkan ketakutan itu, maka kamu akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ada di luar sana. Kata-kata Kiai Sulaiman itu menyentuh hati Hadi, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit ketenangan. Namun, ia tahu bahwa mengalahkan rasa takut itu tidak akan semudah yang dikatakan. Hari-hari berikutnya, Hadi mulai menjalani latihan spiritual yang lebih intensif. Kiai Sulaiman mengajarinya berbagai doa perlindungan, serta cara meditasi untuk menenangkan pikiran dan hati. Setiap pagi, Hadi meluangkan waktu untuk berdoa dengan khusyuk dan melakukan zikir secara rutin. Kiai Sulaiman mengingatkannya bahwa kunci untuk menghadapi kekuatan gelap bukanlah dengan kekuatan fisik atau ilmu hitam, tetapi dengan kebersihan hati, keyakinan yang teguh, dan kedekatan dengan Tuhan. Meskipun pada awalnya ia merasa sulit, perlahan-lahan Hadi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya mulai lebih tenang, dan ketakutannya mulai sedikit berkurang. Namun, meski ia merasa lebih kuat, ujian spiritual terus datang menghampiri. Suatu malam, setelah selesai melaksanakan sholat malam, Hadi kembali merasakan sesuatu yang ganjil. Ketika ia hendak beranjak tidur, tiba-tiba ia merasa ada yang menekan dadanya. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin menghancurkannya dari dalam. Hadi terjatuh di atas kasurnya. Napasnya tercekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat kuat, tak terlihat, yang sedang menguasai dirinya. Hadi mencoba untuk berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Kiai Sulaiman. Namun suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, suara yang seolah berbisik di dalam kegelapan. Suara-suara itu semakin keras, dan Hadi merasa semakin tertekan. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Bisik suara itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ki Rondo. Bahkan Kiai Sulaiman pun tidak bisa melindungimu. Hadi merasa panik. Ia ingin berteriak, namun suaranya seakan tertahan. Rasa takut kembali menguasai dirinya. Namun, dalam kepanikan itu, Hadi teringat akan kata-kata Kiai Sulaiman tentang kekuatan hati. Tidak ada yang lebih kuat dari iman yang kokoh, pikir Hadi dalam hati. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Hadi mulai membaca doa perlindungan dengan suara pelan, berusaha untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, rasa berat yang menekan dadanya mulai berkurang. Suara-suara yang menakutkan itu perlahan menghilang, dan Hadi bisa kembali bernapas dengan lega. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah ujian pertama. Kekuatan gelap yang datang dari Ki Rondo tidak akan berhenti hanya dengan satu perlawanan. Ia harus lebih kuat, lebih siap, dan lebih ikhlas dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Keberanian sejati bukanlah ketidakhadiran ketakutan, tetapi kemampuan untuk melawan ketakutan tersebut dengan iman dan tekad yang kuat. Keesokan harinya, Hadi pergi ke Kiai Sulaiman untuk menceritakan apa yang terjadi semalam. Kiai Sulaiman mendengarkan dengan tenang, tanpa terkejut sedikit pun. Ingat, Hadi, kata Kiai Sulaiman, setiap kali kamu merasakan ketakutan seperti itu adalah pertanda bahwa kamu semakin dekat dengan kemenangan. Kekuatan gelap selalu berusaha menaklukkan hati orang-orang yang berusaha mencari kebaikan. Dan ketika kamu berhasil menghadapinya, kamu akan semakin kuat. Hadi merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Kiai Sulaiman. Namun ia juga tahu bahwa ujian ini belum selesai. Di tengah proses pembelajaran dan latihan spiritual yang terus dijalani, Hadi mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai mampu mengatasi rasa takutnya, meskipun terkadang keraguan datang kembali menghampiri. Ketika ketakutan datang lagi,
Hadi semakin sering melawan dengan doa dan keyakinan. Kiai Sulaiman selalu mengingatkan untuk tidak berhenti berjuang, karena perjuangan melawan kejahatan sejati adalah perjuangan dalam diri sendiri. Ilmu yang kamu pelajari di sini bukan hanya untuk melawan musuh di luar, Hadi, tetapi juga untuk membersihkan dan menguatkan hatimu, kata Kiai Sulaiman dengan bijaksana. Suatu malam, Hadi terbangun lagi dengan perasaan cemas. Namun, kali ini ia tidak merasa begitu takut. Ia tahu bahwa ujian yang datang adalah cara untuk menguatkan dirinya. Dengan doa yang terus ia baca, Hadi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa semakin mantap dan yakin bahwa ia bisa mengatasi semua hal yang datang, termasuk ancaman Ki Rondo Santet. Ia tidak lagi hanya takut pada bayangan gelap, melainkan semakin percaya pada kekuatan yang ada dalam dirinya. Kekuatan yang berasal dari imannya yang teguh, dan ketulusan hatinya untuk melawan kejahatan. Pagi itu, udara di pesantren terasa lebih dingin dari biasanya. Hadi terbangun lebih awal, merasakan ketenangan yang aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Meskipun rasa takut masih mengintainya, ia merasa telah lebih siap menghadapi apapun yang datang. Hari-hari terakhir ini, ia semakin mendalami ilmu-ilmu yang diajarkan Kiai Sulaiman, terutama ilmu tentang kekuatan batin dan perlindungan dari gangguan makhluk gaib. Namun, meskipun dirinya semakin kuat, Hadi tahu bahwa Ki Rondo Santet masih menjadi ancaman nyata yang mengintai. Dalam benaknya, ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang lebih besar dari sekadar serangan fisik atau gaib yang bisa ia hadapi dengan doa. Siang itu, saat matahari tinggi di langit, Kiai Sulaiman memanggil Hadi untuk berbicara. Suasana di ruang pengajian terasa lebih berat dari biasanya. Kiai Sulaiman tampak serius, dengan wajah yang jarang sekali menunjukkan tanda kegelisahan. Hadi, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, katanya dengan suara rendah. Ki Rondo bukan hanya seorang dukun biasa. Dia bukan hanya berbahaya karena kekuatan ilmu hitamnya, tetapi juga karena dia memiliki tujuan yang sangat gelap. Ada alasan mengapa dia terus mengincar pesantren ini dan mengganggu para santri. Hadi tertegun mendengarnya. Ia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permusuhan biasa, tetapi tidak menyangka bahwa ancaman ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Kiai Sulaiman melanjutkan, Ki Rondo adalah seorang yang pernah mendalami ilmu agama, tetapi hatinya telah tergelincir ke jalan yang salah. Ia percaya bahwa untuk menguasai dunia, seseorang harus menguasai seluruh kekuatan gaib, bahkan yang terlarang sekalipun. Dalam usahanya mencapai tujuannya, ia tidak segan-segan untuk mengorbankan siapa saja, termasuk nyawa orang yang tidak berdosa. Kiai Sulaiman berkata dengan tegas, pesantren ini menjadi targetnya karena kami mengajarkan kebaikan yang bertentangan dengan ajarannya. Dia merasa terancam, dan itulah sebabnya dia berusaha menghilangkan kita dengan cara apapun. Hadi merasa ada kegelapan yang menyesakkan dadanya mendengar penjelasan itu. Ancaman Ki Rondo ternyata jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan kini ia berada di tengah-tengahnya. Rasa cemas yang sebelumnya terkendali kini mulai kembali mengguncang Hadi. Namun, Kiai Sulaiman menenangkan Hadi dengan mengingatkan bahwa kekuatan batin dan keimanan adalah benteng utama yang harus dijaga. Hadi, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Dalam menghadapi Ki Rondo, kamu harus menguatkan niat dan menjaga hati tetap bersih. Jika kamu kuat dalam hati, maka tidak ada yang bisa menaklukkanmu, pesan Kiai Sulaiman. Hadi menatap gurunya dengan penuh tekad. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi Ki Rondo secara fisik, tetapi juga tentang memahami kekuatan dalam dirinya sendiri dan melawan godaan dari dalam hati. Malam itu, Hadi merasakan perasaan yang aneh saat ia berbaring di tempat tidur. Meskipun ia sudah berusaha menenangkan diri dengan doa, ada sesuatu yang berbeda. Suara angin yang berhembus di luar jendela terasa lebih menyeramkan, seolah membawa pesan dari dunia lain. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, ia mendengar suara bisikan halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Kamu tidak akan pernah bisa lari, Hadi. Ki Rondo adalah bagian dari dunia ini, dan dunia ini adalah miliknya. Hadi berusaha untuk tidak panik. Ia tahu bahwa suara itu bukanlah suara nyata, melainkan gangguan dari kekuatan gaib yang berusaha mengacaukan pikirannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Hadi bangkit dari tempat tidurnya. Ia duduk dengan kaki terlipat, mulai bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Dalam keheningan malam itu,
Hadi merasa sebuah aura kekuatan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia merasakan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan, dan doa yang ia baca semakin terasa kuat. Hadi menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya Ki Rondo dan segala kekuatan gelap yang ia bawa, tetapi juga dirinya sendiri. Rasa takut yang terus berusaha merusak keimanannya. Ia harus mengalahkan ketakutannya jika ingin mengatasi ancaman yang nyata di depan mata. Pada saat itulah, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya, dan dari luar, tampak sosok pria tua yang gelap berdiri di bawah sinar bulan. Itu adalah Ki Rondo. Dengan langkah pelan, Ki Rondo mendekat ke arah Hadi. Matanya yang tajam menatap langsung ke dalam mata Hadi. "Kamu tidak bisa menghindar, Hadi." Suara Ki Rondo terdengar berat dan menakutkan. "Semua yang kamu pelajari di pesantren ini tidak akan bisa menolongmu. Aku adalah penguasa kegelapan, dan dunia ini adalah milikku." Hadi merasa tubuhnya membeku. Namun ia mengingat kata-kata Kiai Sulaiman tentang kekuatan iman. Tanpa ragu, Hadi bangkit dan menghadap Ki Rondo. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia mulai membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Kiai Sulaiman. Ki Rondo tertawa kecil, tetapi tidak dapat menghalangi kata-kata doa yang keluar dari bibir Hadi. Setiap ayat yang dibacakan Hadi seperti menguatkan dirinya, dan semakin lama, semakin terasa energi yang mengalir dari dalam dirinya. Ki Rondo mencoba untuk mendekat, namun tampaknya ada sesuatu yang menghalangi. Seolah-olah kekuatan dari dalam diri Hadi membentengi dirinya dari serangan Ki Rondo. Keanehan mulai terjadi. Ki Rondo yang tadinya tampak penuh dengan kekuatan gelap, kini terlihat mundur sedikit demi sedikit. Tatapannya yang tajam mulai melemah. Hadi terus melanjutkan doa dengan tekad yang semakin bulat. "Aku tidak takut padamu," ucap Hadi dengan keras, matanya penuh semangat. "Kekuatan Tuhan lebih besar dari semua yang kamu miliki." Tiba-tiba, Ki Rondo terjatuh ke tanah, dan tubuhnya bergetar hebat. Sesuatu yang tak terlihat, seperti kekuatan yang luar biasa, seolah menahan tubuhnya. Dengan sekejap, Ki Rondo menghilang dalam kabut hitam yang mengepul, meninggalkan Hadi yang masih berdiri tegak. Meski tubuhnya lelah, hati Hadi terasa ringan. Ia tahu bahwa malam ini, ia telah melewati ujian besar. Namun, ia juga menyadari bahwa ini belum berakhir. Ki Rondo mungkin telah mundur untuk sementara, tetapi ancaman dari kegelapan masih ada. Hadi menguatkan tekadnya. Ia harus terus belajar, terus berdoa, dan terus menjaga iman dalam hatinya. Sebab, ia tahu bahwa ujian sejati baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ki Rondo santet menjadi semakin gelap bagi Hadi. Meskipun ia merasa telah memenangkan satu pertempuran, hatinya tetap dihantui oleh perasaan cemas yang tak kunjung hilang. Setiap malam, ketakutan datang berulang kali, meskipun ia berusaha menghadapinya dengan doa dan keyakinan. Namun, kali ini bukan hanya kekuatan gelap dari luar yang menjadi ancaman, tetapi juga kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Hadi mulai menyadari bahwa meskipun ia sudah belajar banyak, perjalanan spiritualnya belum berakhir. Bahkan, bisa jadi ujian yang lebih besar sedang menantinya. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan sholat malam, Hadi kembali merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Begitu ia menoleh ke arah jendela kamarnya, ia melihat sosok yang tampaknya lebih nyata dari sebelumnya. Itu adalah Ki Rondo, tetapi kali ini bukan dalam wujud fisik yang tampak langsung. Sosok itu hadir dalam bentuk bayangan gelap, seperti kabut pekat yang memenuhi ruangan. Hadi merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pertemuan kali ini, bukan hanya karena kekuatan Ki Rondo yang lebih besar, tetapi karena rasa takut yang ia rasakan semakin mendalam, bahkan lebih dari sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara dengan suara yang begitu dalam dan penuh kekuatan. "Kamu sudah semakin kuat, Hadi," kata Ki Rondo, "tetapi kekuatanmu masih lemah. Kamu berusaha menahan aku dengan doa, tetapi hatimu sendiri masih penuh dengan keraguan dan ketakutan. Itulah yang membuatmu tidak bisa mengalahkanku." Hadi terdiam, merasakan ketakutan yang begitu kuat mulai merasuki hatinya. Suara itu seolah-olah menyentuh bagian terdalam dalam dirinya, tempat ia menyimpan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini berusaha ia tutupi. Perasaan itu membuatnya terperangkap, seolah-olah ia tidak bisa bergerak. Dengan napas yang berat, Hadi mencoba untuk mengusir ketakutannya. Ia tahu bahwa ketakutan adalah musuh yang paling besar.
Namun, semakin ia mencoba mengatasi perasaan itu, semakin kuat pula suara dari dalam dirinya yang meragukan kemampuannya. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Suara itu semakin menggema. Kamu hanyalah seorang santri muda yang lemah. Apa yang kamu pelajari tidak cukup untuk mengalahkan aku. Hadi merasakan seperti ada jurang yang sangat dalam di hadapannya. Dan semakin ia berusaha untuk maju, semakin dalam pula jurang itu menariknya ke dalam kegelapan. Namun, dalam keheningan yang mencekam itu, Hadi teringat kembali akan kata-kata Kyai Sulaiman. Kekuatan yang paling kuat adalah hati yang bersih dan iman yang teguh. Suara Kyai Sulaiman terngiang di telinganya. Hadi menutup matanya sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merenung. Ia menyadari bahwa musuh utamanya bukanlah Ki Rondo atau kekuatan gelap lainnya. Musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Rasa takut dan keraguan yang bersembunyi di dalam hatinya. Jika ia bisa mengatasi perasaan ini, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Dengan tekad yang semakin bulat, Hadi mulai membaca doa perlindungan dengan suara yang lebih tegas. Ya Allah, lindungilah aku dari segala bentuk kejahatan, dari kekuatan gelap yang berusaha menguasai diriku. Ucapnya dengan hati yang tulus. Setiap kata yang ia ucapkan semakin memperkuat hatinya. Dalam momen itu, Hadi merasakan seolah-olah ada cahaya yang mulai menyinari kegelapan yang menyelimutinya. Kekuatan dari dalam dirinya, iman dan doa, terasa mengalir begitu deras, menahan segala bentuk keraguan yang selama ini menggerogoti dirinya. Namun, Ki Rondo tidak menyerah begitu saja. Sosok gelap itu kembali mengancam Hadi. Doa dan imanmu tidak akan mampu mengalahkanku, kata Ki Rondo dengan suara penuh ejekan. Aku adalah kekuatan yang tak terlihat. Dan kamu adalah seorang manusia biasa yang tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tetapi Hadi tidak mundur. Sebaliknya, semakin keras suara itu mencoba merasuk, semakin teguh ia berdiri. Aku mungkin hanya seorang santri muda, tapi aku memiliki iman yang kuat, jawab Hadi dengan keyakinan. Kekuatan Tuhan lebih besar dari segala yang ada di dunia ini, lebih besar dari apapun yang kamu miliki. Kegelapan yang mengelilingi Hadi mulai berkurang, tetapi sosok Ki Rondo tetap hadir dalam bentuk bayangan gelap. Hadi merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa membentuk dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak datang dari tubuh fisiknya, melainkan dari keyakinannya yang tulus. Hadi kini tahu bahwa kunci untuk mengalahkan Ki Rondo dan segala kekuatan gelap yang berusaha menguasainya bukanlah dengan menggunakan kekuatan fisik atau mantra-mantra semata. Kekuatan sejati datang dari dalam dirinya, dari hatinya yang penuh dengan iman dan kebersihan jiwa. Setelah beberapa lama, bayangan Ki Rondo mulai memudar, dan akhirnya hilang begitu saja, meninggalkan Hadi yang masih berdiri tegak, meskipun tubuhnya lelah. Ia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang selama ini mengganggu dirinya kini telah sirna, digantikan oleh rasa percaya diri yang lebih besar. Hadi tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Ki Rondo mungkin masih akan kembali. Tetapi ia telah belajar untuk menghadapinya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kekuatan fisik atau kekuatan gaib, tetapi dengan kekuatan hati dan iman yang teguh. Keberanian Hadi kini semakin matang. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ditempuh. Tidak hanya untuk mengalahkan musuh yang ada di luar dirinya, tetapi juga untuk mengalahkan musuh terbesar yang ada dalam diri setiap manusia, ketakutan dan keraguan. Dengan hati yang lebih ringan dan tekad yang lebih kuat, Hadi merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dan ia tahu, untuk kali pertama, bahwa ia tidak lagi takut pada kegelapan. Karena cahaya dalam hatinya jauh lebih kuat.